Tes. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat kekuatan, kesempatan, dan banyak lagi nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan alam kita, Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mencoba membahas tentang ayat sistem ekonomi Islam sebagai rahmatan lil alamin pada mata kuliah Bahasa Arab 2 Ekonomi Islam pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Imam Asy-Syafi'i Pekanbaru. Baik, langsung saja. Sebelum kita mengetahui, membahas tentang kata per kata dari ayat-ayat sistem ekonomi Islam sebagai rahmatan lil alamin, kita harus tahu dulu apa saja ayat yang berbicara tentang sistem ekonomi Islam ini sebagai rahmatan lil alamin. Pertama ada surat Al-Baqarah ayat 168. Yang kedua ada Al-Maidah ayat 8, Al-An'am ayat 152, surat Hud ayat 85, dan An-Nahl ayat 90. Ini hanya sebagian saja yang Ana ambil untuk pembahasan kita pada kali ini. Yang pertama ada surat Al-Baqarah ayat 168. Mari sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang kurang lebih artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya sistem ekonomi Islam itu memerintah atau mewajibkan kepada seluruh manusia untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyib. Jadi sistem ekonomi Islam juga secara menyeluruh untuk mewajibkan seluruh manusia untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Secara yang kita tahu dalam ekonomi Islam, yang haram-haram ditolak, seperti khamar, darah, daging khinzir, dan lain sebagainya. Itu dalam ekonomi Islam tidak boleh dimakan atau dikonsumsi. Maka sebab dari itulah, ini salah satu contoh bahwasanya ekonomi Islam itu membawa rahmat untuk semesta alam. Bukan hanya orang yang beragama Islam saja, tapi seluruh manusia diwajibkan oleh Allah untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik.
Dan kita juga disuruh menjauhi langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Lanjut ke mufradatnya. Pertama ada ya ayyuha. Ya ayyuha, seperti biasa ini adalah panggilan sapaan untuk orang banyak, yang berarti wahai, hai bisa juga. Kemudian ada annas. Annas sendiri itu berarti manusia, dan annas itu jamak dari kata insanun. Atau dalam bahasa Arab lainnya bisa ibnu Adam, unas atau bashar dan lain sebagainya. Kemudian ada kata kulu. Kulu ini artinya makanlah. Kulu sendiri itu fi'il amr atau kata perintah dari kata akala yakulu. Akala fi'lul madhi, yakulu fi'lul mudhari. Kulu fi'il amr untuk jamak banyak orang. Mimma artinya dari apa, bisa juga di mana jika. Fi harfu jar yang berarti di atau di dalam juga bisa. Di. Ard. Ard sendiri artinya bumi. Halal yang thayyiba, halal dari kata halal, thayyib. Thayyiba ini dari kata thayyib, baik atau bersih bisa juga. Wala tattabi'u, dan janganlah tattabi'u, kalian mengikuti, kamu mengikuti. Tattabi'u itu dari kata ittaba'a yattabi'u. Anta tattabi'u, kalau tattabi'u berarti fi'il mudhari untuk banyak orang. Tattabi'u fi'il mudhari untuk banyak orang dari kata ittaba'a fi'il madhi, yattabi'u fi'il mudhari. Khutuwat. Khutuwat ini artinya langkah-langkah, jamak dari kata khutwah. Khutwah sendiri langkah, kalau khutuwat jamak dari khutwah yang berarti langkah-langkah. Syaiton dari kata syaiton juga. Innahu, sesungguhnya ia, hu-nya kembali ke setan. Innahu lakum, bagimu, aduwwum mubin. Aduun itu artinya musuh dari kata adun, atau bahasa Arab lainnya khasmun, itu juga musuh. Mubin. Mubin dari kata bayana yubayinu, jelas. Jadi sesungguhnya bagimu musuh yang nyata, setan itu. Jelas, terang, nyata. Mubin itu bisa jelas, terang, atau nyata. Kemudian lanjut ke ayat selanjutnya, ada surat Al-Maidah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang kurang lebih artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat ini pun kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya ekonomi Islam itu harus menegakkan yang namanya keadilan. Tidak ada prinsip yang namanya zulm di situ. Menzolimi satu dengan lain. Jadi harus fair dan adil. Jadi dalam ekonomi Islam pun seluruh transaksi, seluruh akad yang dijalankan oleh umat manusia
itu harus berlaku adil. Tidak boleh ada yang menyakiti atau menzolimi satu pihak, satu lain pihak. Itulah kenapa ekonomi Islam itu menjadi rahmatan lil alamin. Karena di ayat ini pun Allah menyerukan bahwa berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya orang yang adil dia ini pasti orang yang bertakwa. Dan Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Lanjut ke mufradatnya. Yang pertama ada ya ayyuha, panggilan sapaan untuk orang banyak yang artinya hai atau wahai. Alladzina, alladzina ini dari kata jamak dari alladzi. Alladzi, alladzani, alladzina. Orang-orang yang artinya amanu. Amanu ini dari kata amana yu'minu. Amanu dari kata amana yu'minu. Berarti amanu itu sendiri fi'lul madhi dari kata fi'lul madhi untuk jamak banyak orang dari kata amana yu'minu. Yang berarti mereka beriman atau telah beriman. Kunu. Kunu. Ini fi'il amr, kata perintah dari kata kana yakunu. Kun itu jadilah, kalau kunu maka jadilah kalian, untuk jamak banyak orang ya. Jadi kunu ini fi'il amr dari kata kana yakunu. Jadilah kamu qawwamina, qawwamina ini artinya orang-orang yang menegakkan, orang-orang yang menegakkan. Sedangkan qawwamina sendiri itu dari kata qawwama yuqawwimu. Jadi qawwamina ini fa'ilnya dari qawwama yuqawwimu. Orang-orang yang menegakkan. Lillahi, karena Allah. Syuhada ini jamak dari syahid atau syahid bisa juga. Syuhada jamak dari syahid atau syahid, saksi. Kalau syuhada berarti saksi-saksi. Bilqis berarti ba sendiri dengan qist itu adil artinya. Wala yajrimannakum, wala artinya dan janganlah, yajrimannakum membuatmu dosa dari kata ajrama yujrimu. Yajrimannakum berarti fi'il mudhari dari kata ajrama yujrimu. Sana'ani. Sana'ani ini bahasa Al-Quran biasanya. Ini jarang kita temui di perkataan umum. Ini yang arti kebencian. Bahasa Al-Quran ada syana'an atau syana'an. Ini artinya kebencian, atau dalam bahasa kita ya kariha. Kariha yakrohu. Yakrohu itu benci. Kaum artinya kaum atau masyarakat bisa juga. Ala, atas. Allah. Allah di sini singkatan dari anla. Anla. Untuk tidak ta'dilu. Ta'dilu itu artinya kamu berlaku adil dari kata adula ya'dilu. Berarti ta'dilu fi'lul mudhari' dari kata adula ya'dilu untuk jamak orang. Ta'dilu, i'dilu sama juga ini dari kata adula ya'dilu. Ini sedangkan i'dilu itu fi'il amr, kata perintah. Berarti kata adula ya'dilu. Berlaku adillah atau adillah. Huwa itu artinya dia atau ia, ditujukan kepada laki-laki satu orang. Aqrabu, aqrabu ini dari kata qurba atau qarib. Kalau qarib dekat, kalau aqrabu itu lebih dekat. Sama seperti kabirun itu besar, kalau akbar itu sangat besar atau lebih besar. Sama seperti soghirun kecil, kalau asghar lebih kecil. Jadi aqrab ini sama seperti itu. Aqrabu ini lebih dekat. Littaqwa dari kata tawaqqa ya tawaqi yang artinya bertakwa,
untuk takwa, untuk kepada takwa. Wattaqu, ini fi'il amr dan kata tawaqqa ya tawaqi. Wattaqu, dan bertakwalah kalian. Wattaqullaha, bertakwa kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, khabir, maha mengetahui. Khabir, dari kata khabir, khabara yakhbiru, khabirun bima ta'malun. Bima, dengan atau terhadap apa, ta'malun itu artinya kamu kerjakan, yang diambil dari kata amila ya'malu. Sedangkan ta'malun berarti fi'lul mudhari dari kata amila ya'malu. Kemudian ada, lanjut kita ke surat Al-An'am ayat 152. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddah wa awful kaila wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba wa bi ahdillahi awfu dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Yang kurang lebih artinya, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai ia mencapai usia dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya sekalipun dia kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat. Dari ayat ini pun kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya kita dilarang untuk mengambil hak-hak anak yatim. Kita mengambil paksa hak anak yatim karena otomatis tidak, itu sudah suatu kesalahan ya. Dalam sistem ekonomi pun kita mengambil hak orang lain saja kita tidak boleh, walaupun kita mengambil hak orang yang kaya, kan seperti itu. Apalagi kita mengambil hak orang anak yatim. Sedangkan kita sudah belajar di akad ada yang gish, kecurangan, atau kita mencuri, sarik, itu semua dilarang dalam ekonomi Islam. Dan di sini pun ayat ini juga menyerukan untuk menyempurnakan timbangan dengan adil, jangan dilebihkan dan jangan dikurangkan. Kita harus berlaku adil sebagai pedagang apapun, kita harus adil. Bukan hanya sebagai pedagang, semua dalam peraturan dan lain sebagainya kita juga harus dituntut untuk berlaku adil. Jadi tidak heran lagi kita bahwasanya ekonomi Islam itu menjadi salah satu alternatif sebagai rahmatan lil alamin. Lanjut ke mufradatnya. Pertama ada wala, yang artinya dan janganlah, dan jangan. Taqrabu ini dari kata qaruba yaqrabu, yang artinya dekat. Berarti taqrabu di sini fi'lul mudhari' dari kata qaruba yaqrabu, untuk jamak banyak orang. Wala taqrabu, kamu dekati mal itu artinya harta, atau mataun juga bisa, harta. Al yatim, yatim yang artinya anak yatim. Illa, kecuali, billati, dengan cara atau dengan yang hiya ahsan. Hiya ini artinya dia, ditujukan kepada perempuan atau muannats. Ahsan ini dari kata hasan, husnun juga bisa, hasanun juga bisa. Ahsan itu sendiri seperti sama seperti tadi, kayak akbar, asgor, akrob, dan lain sebagainya. Jadi lebih baik artinya. Hatta, sehingga atau sampai. Ya belughu asyuddah. Ya belughu itu dari kata balagha ya belughu,
Berarti yablughu ini diambil dari kata balagho yablughu, balagho fi'lul madhi, yablughu fi'lul mudhari. Asyuddah ini artinya dewasa, bahasa Al-Qur'an asyuddah. Wa'aufu, wa'aufu ini kata perintah dari kata aufa, aufu bisa juga, dan penuhilah atau sempurnakanlah al-kail. Al-kail itu artinya takaran dari kata bisa kayyala yukayyilu atau kala yakilu yang artinya menakar. Al-kail berarti masdarnya dari kala yakilu, al-kail, kailun. Wal mizan ini timbangan. Wal mizan itu sendiri dari kata tawazana ya tawazanu atau wazana yuwazinu, sama artinya menimbang, menakar juga. Bilqis, bilqis dengan adil, qistun adil. La nukallifu, la nukallifu, la tidak, nukallifu kami tidak artinya. Nukallifu itu dari kata takalafa ya takalafu, yang artinya kami bebani. Nafsan ini dari kata nafsun, seseorang, illa kecuali, wus'aha. Wus'aha ini masdar dari kata wasu'a yasi'un yang artinya kesanggupan. Wa idza, dan apabila, kultum, kultum ini diambil dari kata qala yaqulu. Qala yaqulu, qala fi'lul madhi, yaqulu fi'lul mudhari. Kultum berarti fi'lul madhi untuk banyak orang. Kultum, kamu berkata, fa'dilu ini juga fi'il amr dari kata adula ya'dilu, maka berlaku adillah kamu, walau kana, walau artinya walau itu artinya juga walau, walaupun, kana adalah za ini mempunyai atau memiliki kurba. Kurba ini kerabat. Kurba ini kerabat yang artinya kerabat, yang bahasa Arab lainnya bisa asyiro atau kurba atau qorib, itu sama. Bi'ahdi dengan janji dari kata ahada yu'ahidu, ahada fil madhi, yu'ahidu fil mudhari. Bi'ahdillahi dengan Allah, dengan janji kepada Allah. Wa'ufu, dan penuhilah. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadzakkarun. Dzalikum demikian itulah, wasiat. Wasaqum ini artinya wasiat atau tausiah bisa juga. Diwasiat, Allah mewasiatkan kepadamu, bihi dengannya, la'allakum tadzakkarun agar kamu mengingat, agar kamu ingat. Tadzakkarun itu dari kata zakaro yadhkuru atau tadzakkaro yatadzakkaru. Sama-sama artinya mengingat. Kemudian lanjut ke surat Hud ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ya qaumi awful kaila wal mizana bil qist wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la ta'tsaw fil ardi mufsidin. Yang kurang lebih artinya, dan wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan janganlah kamu berbuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Lagi-lagi ayat ekonomi ini mengandung untuk kemaslahatan atau rahmatan lil alamin ya. Kita disuruh untuk adil, disuruh untuk jangan merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, jadi penuhilah hak mereka. Dan janganlah kamu berbuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Jadi banyak dalam yang kita temukan, banyak orang merusak lingkungan untuk mendapatkan ekonomi yang banyak, kan seperti itu. Padahal itu salah di mata Allah. Islam tidak mengajarkan, ekonomi Islam tidak mengajarkan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu. Lanjut ke mufradatnya. Pertama ada waya kaum, ya, dan wahai kamu kaum atau rakyat. Aufu
Ini artinya penuhilah. Fi'il amr dari kata wafa yafi. Penuhilah, memenuhi, mencukupi, cukupi, mencukupi. Aufu, cukupilah, penuhilah. Fi'il amr. Al-mikyal wal mizan. Ini sama seperti yang awal tadi dari kata kala yakilu atau wazana yuwazinu. Takaran dan timbangan. Bilqis ini juga sama dengan adil. Wala tabakhosu, dan janganlah kamu kurangi. Tabakhosu ini dari kata baksun, mengurangi. Anas, hak-hak manusia maksudnya di sini ya. Anas itu sendiri dari kata insanun, jamak dari insan. Asya'ahum, asya itu jamak dari kata syai'un, sesuatu atau hak mereka. Wala, dan janganlah ta'sau. Ini bahasa Al-Quran ya, artinya melakukan kejahatan. Atau dalam bahasa Arab lainnya ajroma yujrimu. Fil ardi, di fil artinya di, huruf jar. Fil ardi, ardi artinya bumi. Mufsidin, mufsidin ini fa'il dari kata afsada yufsidu. Mufsidin berarti orang-orang yang merusak. Mufsid itu buat satu orang, kalau mufsidin itu buat jamak banyak orang. Dari kata afsada yufsidu. Kemudian ada surat An-Nahl ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat dan melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Ya, lagi-lagi sistem ekonomi Islam menyuruh kita untuk berlaku adil ya, kebajikan, jangan merusak. Dilarang melakukan perbuatan keji dan mungkar dan permusuhan. Dalam ekonomi Islam pun dilarang dalam bertransaksi, berbuat mungkar, menimbulkan permusuhan dan lain sebagainya. Itu dilarang dalam ekonomi Islam. Yang artinya yang mufradatnya bahas pertama ada innallaha, inna sesungguhnya Allah ya'muru ini dari kata amara ya'muru. Amara fi'il madhi, ya'muru fi'il mudhari. Berarti ya'muru ini fi'il mudhari. Dari kata amara ya'muru. Ada atau dalam bahasa Arabnya farada yafridu atau kallafa yukallifu. Dia menyuruh, yang artinya bil adl, dengan keadilan, disuruh kita untuk berlaku adil. Wal ihsan itu adalah kebaikan. Wa ita'i dari kata mendatangkan, dari kata ata ya'ti. Wa ita'i zil qurba, zil itu mempunyai atau memiliki hubungan. Kerabat, kurba ini kerabat, atau di bahasa Arab lainnya asyirah atau kurba atau qarib. Wayanha ini dari kata naha yanha, melarang. Wayanha an, dari fahsya wal munkar. Fahsya ya keji, munkar. Wal baghi, ini kedurhakaan, atau bahasa Arabnya uquq bisa juga. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Ya'idzukum itu dari kata wa'adha ya'idzu, yang artinya dia memberi pelajaran kepadamu. Ya'idzukum berarti dari kata wa'adha ya'idzu, fi'il mudhari dari kata wa'adha ya'idzu. La'allakum, agar kamu. Tadhakkarun itu artinya kamu ingat atau kamu mengerti. Tadhakkarun dari kata zakara yadhkuru, artinya mengingat. Tadhakkarun supaya kamu mengingatnya, untuk jamak banyak orang. Alhamdulillah, mungkin pada kesempatan kali ini mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjutkan di grup WhatsApp kalau jika ada diskusi dan lain sebagainya. Sebelum kita akhiri,
Ana mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan lain sebagainya. Kepada Allah ana mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.